Karena hmm, karena kita tahu ya bahwa memang kita itu sebagai manusia ya mempunyai berbagai peran di dunia ini. Yang pertama dan terutama tentu saja kita adalah hamba Allah. Hamba Allah ini seperti yang Allah sampaikan di Quran surat Az-Zariyat ayat 56 ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi memang tugas kita yang pertama dan utama itu adalah sebagai hamba Allah. Dan itu memang tidak bisa digantikan gitu dengan yang lain. Semua orang sebenarnya gitu ya, sebenarnya semua makhluk di bumi ini adalah hamba Allah. Baik dia hewan, tumbuhan, manusia, semua gitu. Mereka itu hamba Allah karena Allah lah yang menciptakan. Sehingga kita semua dasarnya adalah kita semua adalah hamba-hamba Allah. Sehingga harusnya memang yang pertama dari tugas atau peran yang harus kita penuhi adalah peran sebagai hamba Allah. Dan peran sebagai hamba Allah nanti luas sekali ya, insya Allah rasanya akan saya bahas juga satu-satu nanti di pembahasan kita kali ini gitu ya, supaya nanti bisa lebih detail, lebih jelas gitu ya, terkait dengan peran sebagai hamba Allah. Kemudian yang kedua, peran kita sebagai anggota keluarga. Di anggota keluarga ini bisa bermacam ya, tergantung nanti posisi kita di mana gitu. Apakah kita sebagai seorang ibu, ataukah sebagai seorang istri, atau kita seorang anak. Dan masing-masing peran ini, baik itu sebagai ibu, atau sebagai istri, atau sebagai anak, itu mempunyai tanggung jawabnya masing-masing, mempunyai kewajiban yang masing-masing harus dipenuhi. Bagaimana seorang ibu harus mendidik anaknya, menjaga keluarganya, bagaimana seorang istri harus patuh kepada suaminya, memenuhi kewajiban-kewajibannya, dan bagaimana sebagai seorang anak itu kita harus berbakti kepada orang tua kita. Dan ini sering tercakup dalam diri satu orang gitu ya, ketika dia berperan sebagai ibu atau seorang istri atau seorang anak, harus pandai menempatkan dirinya. Pada saat itu saya sedang berperan sebagai apa. Nah, kemudian yang juga tak kalah penting peran kita di dunia ini adalah sebagai anggota masyarakat. Nah, sebagai anggota masyarakat ini tentu saja perannya bisa berbeda-beda. Ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi konsultan apa ya, mungkin perbankan gitu ya, ada mungkin juga bekerja di IT, teknologi, ada yang bekerja di bidang teknik dan sebagainya gitu. Jadi kalau berperan sebagai anggota masyarakat ini perannya mungkin jauh lebih luas dan variasinya barangkali akan sangat banyak sekali. Yang saya akan bahas pada sesi kali ini itu sebenarnya terkait dengan peran kita sebagai seorang dokter dalam masyarakat kita gitu, karena memang tentu saja peran itu akan berbeda gitu ketika kita bicara sebagai seorang dokter atau kita berbicara sebagai tenaga yang lain gitu ya. Kembali ketika kita bicara tentang peran-peran di dunia ini, sebenarnya peran itu tidak akan bernilai gitu, apabila kita tidak menjadikan itu semua sebagai ibadah, tidak menjadikan itu semua sebagai satu jalan untuk menambah kebaikan kita gitu ya di dunia ini. Jadi kalau misalnya kita hanya semata-mata bekerja untuk mencari nafkah gitu, kita akan dapatkan nafkah itu, kita akan dapatkan harta itu, tapi kita tidak mendapatkan balasan dari Allah. Oleh karena itu, kita berharap setiap amal yang kita kerjakan di dunia ini adalah amalan-amalan yang bisa bernilai ibadah. Agar setiap amal kebaikan kita itu bernilai di akhirat nanti. Agar setiap amal kita, apapun yang kita lakukan, bernilai kebaikan di akhirat. Karena kalau kita hanya mengerjakan sekedar sebatas sebagai satu kewajiban tanggung jawab, misalnya sebagai seorang dokter, ya udah saya kerja gitu di rumah sakit, sekedar untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagai seorang dokter, ya udah selesai. Nah, padahal dengan pekerjaan kita itu kita bisa meraih pahala akhirat. Dengan pekerjaan kita itu kita bisa mendapatkan suatu kebaikan yang tiada berakhir gitu ya, kebaikan-kebaikan yang terus mengalir. Jadi bagaimana setiap amal kita itu bernilai untuk kebaikan akhirat, disitulah yang harus kita cari supaya jangan sia-sia waktu kita gitu, kita habiskan untuk mengerjakan sesuatu tapi nggak ada nilainya di akhirat, gitu. Hanya nilainya di dunia saja. Padahal kalau dibandingkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat itu jauh lebih besar. Kalau kita baca di Quran surat Ad-Duha ya insya Allah adik-adik, saudari-saudari, ibu-ibu semua gitu insya Allah pernah membaca Quran surat Ad-Duha kan,
wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih khair, itu lebih baik. Abqa itu kekal gitu. Jadi seharusnya yang kita kejar itu akhirat dulu. Nah, bagaimana agar peran kita di dunia ini bisa bernilai di akhirat kita gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan gitu. Itu yang perlu kita lakukan. Makanya kata-katanya sebagai dokter muslimah, bukan hanya sebagai dokter saja gitu. Bukan hanya berkarir sebagai dokter, tapi berkarir sebagai dokter muslimah. Dokter yang tunduk dan taat kepada Allah. Kan asal katanya muslim itu kan taslim, taslimah gitu, tunduk patuh gitu. Jadi bagaimana seorang dokter itu gitu menjadi dokter yang bernilai akhirat, bukan cuma bernilai dunia. Ini yang pertama yang harus kita lakukan. Niatkan semua yang kita lakukan itu karena Allah semata. Misalnya kita niat ya mau nolong pasien kita gitu. Kita niatkan karena Allah gitu. Ya Allah, bantulah pasien saya ini. Gitu. Saya ingin menolong dia, ingin membantu dia menyembuhkan penyakitnya. Gitu. Walaupun kita tahu yang menyembuhkan bukan kita gitu ya. Bukan itu Allah. Ya Allah yang punya. Kita tuh hanya menjadi berupaya gitu untuk berusaha. Kalau kayak saya kan sebagai ahli glaukoma, maka saya berusaha gitu ya untuk suara saya jelas nggak ya? Kata-kata soal internet connection saya unstable, mudah-mudahan cukup didengar ya. Cukup bisa jelas. Jelas, alhamdulillah. Dan jadi kita niatkan, ketika kita niatkan itu kita tahu bahwa sebenarnya yang menyembuhkan itu Allah bukan kita, tapi kita berusaha. Gitu. Makanya ketika kita memulai hari untuk praktek, memulai hari kita untuk mengerjakan satu kegiatan kita gitu. Kita niatkan dulu bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Gitu. Memulai poliklinik baca bismillah. Bukan hanya saya gitu, barangkali juga PPDS, kemudian juga dokter-dokter yang lain gitu yang ada dimanapun ketika kita akan melakukan sesuatu atau mahasiswa juga ya. Ketika kita akan meniatkan sesuatu, niatkan karena Allah gitu. Jangan lupa baca bismillah. Jangan lupa baca bismillah. Karena kita tahu apa yang kita lakukan ini semata-mata untuk mencari keridhaan Allah. Gitu. Bukan untuk hal yang lain. Agar dia punya nilai kebaikan di akhirat gitu, agar ada pahalanya, agar ada balasannya. Nanti ada yang bertanya, apa iya bisa gitu, kenapa enggak gitu. Kenapa enggak capek kita, lelah kita di dunia itu bisa bernilai di mata Allah gitu, karena kita niatkan karena Allah gitu. Kita niatkan karena Allah, kita baca bismillah dulu, kita awali dengan kebaikan, maka Allah akan ganjar dengan kebaikan. Maka jangan lupa setiap mulai aktivitas kita, bacalah basmalah. Itu tanda bahwa kita memulai hari kita itu dalam rangka untuk mencari kebaikan dari Allah. Gitu. Balasan dari Allah, ganjaran dari Allah. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ya, ayat 69, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Barang siapa yang bermujahadah ya, bersungguh-sungguh, ada yang mengartikan berjihad, tapi bermujahadah itu sungguh-sungguh di jalan Allah. Ya. Jahadu fina, berjihad atau berusaha dengan sungguh-sungguh di jalanku, kata Allah, ini saya aku tunjukkan jalan-jalanku. Bila kita berniat memang untuk menolong orang lain, karena Allah, maka kata Allah akan aku tunjukkan jalan-jalanku. Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalau niat kita berbuat baik, mau nolong pasien kita, mau bekerja karena misalnya barangkali ada, kalau seorang ayah atau seorang kepala keluarga, itu dia akan berniat untuk menafkahi keluarganya. Tetap diawali dengan baca basmalah dulu. Niatkan karena Allah dulu. Kalau kita bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Gitu. Allah akan kasih kemudahan. Saya sering kadang-kadang gitu ya, saya juga sering melakukan kalau misalnya lagi operasi ini saya sering ngerasain. Apalagi kalau operasi susah gitu ya, saya suka bilang ya Allah operasi susah ya Allah susah. Gitu. Maka saya suka katakan ya Allah bantu saya ya Allah. Gitu. Bantu untuk menyelesaikan ini operasi itu karena bukan saya yang mungkin yang bisa menyelesaikannya, tapi engkau yang bisa menyelesaikan. Jadi tiba-tiba ada aja ilham gitu untuk menyelesaikan supaya operasi itu bisa selesai dengan baik. Ada aja tiba-tiba petunjuk dari Allah gitu. Kamu harus caranya mungkin begini, harus begitu. Jadi akhirnya kita yakin saja gitu ya bahwa apabila kita berniat karena Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan itu. Allah akan kasih jalannya. Jadi sebenarnya seorang itu cerdas, kalau saya sebenarnya cerdas itu memang dia mungkin punya modal kecerdasan gitu. Tapi selebihnya itu adalah juga pertolongan Allah atas dirinya gitu, dikasih ilham, dikasih petunjuk, dikasih jalan. Dan itu janji Allah. Allah akan tunjukkan kalau kita sungguh-sungguh berbuat baik karena Allah, bermujahadah di jalan Allah gitu, bersungguh-sungguh di jalan Allah, maka Allah akan tunjukkan jalannya gitu. Allah akan kasih jalan kebaikannya gitu. Allah akan tunjukkan pintu-pintunya gitu. Allah akan kasih kemudahan-kemudahannya. Maka berusahalah. Jangan khawatir gitu ya. Dan Allah katakan Allah itu bersama orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita memang niatnya baik, mau nolong orang,
menyebar kebaikan, maka yakinlah gitu Allah itu akan membantu kita gitu. Allah itu akan bersama kita insya Allah. Akan dikasih kemudahan. Biasanya kalau udah kasus susah gitu, saya suka terakhir berdoa, ya Allah sembuhkanlah ya Allah. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Engkau yang menyembuhkan. Ya Allah sembuhkanlah gitu. Kadang-kadang suka akhirnya malam juga jadi nggak bisa tidur tuh gitu. Suka doain Allah, pasien yang tadi siang tuh susah sekali operasinya, ya Allah gitu. Bantu selamatkan matanya, gitu. Bantu jaga matanya gitu agar dia masih bisa melihat. Itu adalah permintaan kita kepada Allah. Gitu. Karena memang kita berusaha, kita bekerja bukan semata-mata untuk kita, gitu. Tapi kita juga memang berniat untuk ibadah, mencari kebaikan dari Allah, gitu. Dan juga kemudian kita saja untuk membantu atau menolong pasien-pasien kita. Nah, kemudian kerjakanlah sesuai dengan tuntunan syariat. Jadi jangan dicampuri dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat maksiat atau menentang larangannya Allah. Jadi melanggar larangannya Allah. Dikerjakan larangan Allah bersama dengan itu. Misalnya kita bekerja, tapi kita tahu suap itu nggak boleh, kita terima suap. Atau kita bekerja, tapi terus kemudian kita apalah ya, jadi curi-curi kesempatan gitu ya. Kan nggak boleh gitu ya, kesempatan yang baik sih ya mungkin ya harus dipikirkan ya, tergantung sih kesempatannya. Tapi maksudnya gini, kalau hal itu memang suatu yang buruk, janganlah dikerjakan. Kalau kita punya tanggung jawab masalah waktu ini, saya diingatkan juga gitu ya, saya pernah ikut suatu kajian, diingatkan gitu. Misalnya nih ya, kewajiban kita memang waktu kerja kita itu tertulis jam berapa? Jam 7:30 kayak kalau di RSCM jam 7:30 sampai jam 4 sore. Ya harus dipenuhi gitu ya, 7:30 sampai jam 4 sore itu memang sudah komitmen kita gitu, janji kita bahwa kita akan mengerjakannya demikian. Penuhi, selesaikan. Nanti kalau kita mencuri-curi ya minta maaf gitu. Tapi ya sebisa mungkin gitu kalau memang tidak ada hal yang penting, yang mendesak, yang kita masih bisa menepati janji kita terhadap amanah pekerjaan kita, maka penuhilah. Gitu. Jangan berusaha mencuri-curi gitu ya, karena itu memang satu hal yang sebenarnya ya mencuri gitu. Jadi memang harusnya nggak boleh gitu, mencuri waktu, mencuri apalagi ya misalnya misalnya milik kantor gitu. Kalau memang itu untuk kepentingan kantor, digunakan kepentingan kantor gitu, jangan gunakan untuk kepentingan pribadi. Nah itu hal yang harus kita harus perhatikan gitu ya, jangan dikerjakannya bercampur gitu antara hal yang memang sesuai dengan syariat dengan yang tidak. Nah kemudian jangan lupa akhiri dengan alhamdulillah rabbil alamin, segala puji bagi Allah. Karena kenapa? Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan semata-mata selain karena usaha kita, juga karena atas kasih sayang Allah. Bisa selesai semuanya, bisa berjalan baik semuanya, itu semata-mata karena Allah. Jadi bersyukurlah kepada Allah di akhir setiap amalan kita. Alhamdulillah rabbil alamin, selesai juga itu, alhamdulillah. Nah, kemudian yang berikutnya lagi harus diingat gitu ya. Hendaklah kita itu ketika mengerjakan suatu perbuatan, kerjakanlah dengan rapi, amal yang rapi. Dia bilang, jadi kok jadi dokter muslimah itu? Iya memang gitu. Jadi seorang dokter muslimah itu pasti dia beramal tuh amal yang rapi, amal yang nggak asal-asalan gitu ya, nggak asal selesai mengerjakan, nggak asal sekedar saya udah selesai aja pekerjaan saya gitu, nggak begitu gitu. Ketika kita belajar ilmu kedokteran, kita belajar dengan sungguh-sungguh sampai kita dapat itu ilmunya gitu. Jadi bukan amal yang asal-asalan, bukan amal yang asal selesai, bukan. Karena kita memang tahu tanggung jawab kita gitu ya, sebagai seorang dokter adalah kita harus mengerjakannya secara profesional, ya, istilahnya gitu, profesional. Jadi amal yang rapi itqan itu sebenarnya terkait dengan profesionalitas kita sebagai seorang dokter, tapi juga ketika kita bicara tentang ajaran Islam, memang ya ini yang dianjurkan, itu itqanul amal yang rapi. Rasulullah SAW bersabda, beliau mengatakan, Innallaha azza wa jalla yuhibbu idza amila ahadukum amala ayutqina. Jadi dikatakan sesungguhnya Allah azza wa jalla mencintai apabila salah seorang di antara kalian mengerjakan suatu pekerjaan dilakukan dengan rapi, dengan profesional gitu, dengan benar gitu, nggak dengan asal-asalan. Udahlah selesai aja gitu, yang penting beres pekerjaan saya. Nggak begitu. Kerjakanlah dengan benar, kerjakan dengan sungguh-sungguh, lihat gitu. Karena kita pun kalau kita jadi pasien gitu ya, kita ingin agar dokter kita itu benar-benar sungguh-sungguh gitu ya, memikirkan penyakit kita dan berusaha menyelesaikan masalah itu. Walaupun nanti masalah penyembuhannya kan Allah yang memberikan
kesembuhan. Tapi usahanya itu usaha 100% gitu, usaha yang sungguh-sungguh, bukan asal coba-coba misalnya, atau asal sekedar pengen supaya pasiennya banyak gitu. Jadi udahlah, yang penting semua pasien kita bisa periksa gitu. Tapi tidak kita lakukan dengan rapi gitu, tidak kita kerjakan secara profesional. Allah nggak suka. Allah suka apabila kita mengerjakan sesuatu itu kita kerjakan dengan rapi, dengan profesional, dengan benar gitu, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab gitu ya sebagai seorang dokter. Nah, tahapan-tahapan amal kita itu pasti kan ada ya tahapan-tahapannya, mulai dari perencanaan, kemudian juga pengorganisasiannya. Jadi kita mulai planning, misalnya ya, kalau saya tuh biasanya suka berpikir gini, satu hari kan saya tahu biasanya sehari sebelumnya tuh udah dapat kabarnya, besok tuh saya akan berhadapan dengan berapa pasien gitu. Misalnya operasi berapa, kemudian pasien di poli ada berapa. Nah, itu udah diatur, udah di planning gitu. Hari ini berarti saya harus bekerja kira-kira dari jam sekian sampai jam sekian. Untuk di poli, di kamar operasi nanti di poli dari jam sekian sampai jam sekian. Kemudian bagaimana organizingnya supaya semua itu bisa berjalan baik, diatur istilahnya alur pasiennya gitu, supaya kita bisa menyelesaikan semuanya dengan baik gitu, dengan penuh masalah berhasil atau tidak memang urusan Allah, tapi kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Dan ketika kita melaksanakannya, kita juga harus berupaya agar pelaksanaan itu bisa berjalan dengan optimal, dengan semaksimal yang kita bisa gitu, dengan yang terbaik yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita berikan. Karena itulah tanggung jawab kita gitu sebagai seorang dokter. Dan baru nanti kalau sudah semua selesai ya, pengawasan gitu, atau kontrolin, kita lihat lagi, kita evaluasi lagi. Misalnya kalau saya kadang-kadang kalau ada pasien yang susah, suka mikir itu kenapa ya kasus ini susah gitu, ada apa ya, masalahnya itu di mana. Kemudian baca lagi bukunya, baca textbooknya, gitu. Cari lagi ilmu-ilmu yang mungkin bisa membantu kita memahami itu. Kayak pernah ada suatu kejadian, saya pernah dapat satu pasien yang akhirnya saya sendiri sebenarnya belum pernah mengerjakan tindakan itu. Gitu. Akhirnya saya baca literaturnya, kemudian saya buka YouTube yang lihat video-video yang menangani kasus-kasus yang serupa gitu. Jadi sambil lihat, oh ini mungkin caranya harusnya begini, terus dipikirin kira-kira kita akan bisa menyelesaikan masalah yang akan kita hadapi terhadap pasien itu seperti apa. Jadi semua itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi jangan mengerjakan itu asal selesai, pokoknya asal ya udahlah tanggung jawab saya selesai. Jangan begitu. Kerjakanlah dengan rapi. Karena Allah menyukai apabila kita kerjakan setiap pekerjaan itu dengan rapi. Dengan tahapan-tahapannya kita penuhi dengan baik. Kemudian proses-prosesnya kita jalani dengan baik. Insya Allah akan berikan Allah berikan kemudahan, Allah akan tunjukkan gitu ya jalan-jalan yang barangkali tadinya mentok atau apa gitu, nanti Allah akan kasih kemudahan. Nah, sebaik-baik manusia itu seperti apa? Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Jadi, ketika kita menggunakan peran kita sebagai seorang dokter, jadikanlah peran itu sebaik-baik bermanfaat, sebaik-baik yang bisa kita berikan gitu. Karena kita nggak tahu ya di mata Allah itu nanti siapa yang terbaik di antara kita, amalannya nggak ada yang tahu. Belum tentu saya lebih baik daripada ibu-ibu atau saudara-saudari semua gitu yang hadir di sini. Bisa jadi barangkali ada yang jauh lebih baik dari saya, yang amalnya lebih rapi, lebih profesional, lebih bertanggung jawab, lebih sungguh-sungguh mengerjakannya gitu. Kemudian juga mungkin dia bisa memanfaatkan keahliannya untuk lebih banyak orang daripada saya gitu. Sehingga amalan dia tuh terus mengalir, amal jariahnya. Kan kalau kita menolong orang gitu, menjaga kesehatan orang atau membantu dalam proses penyembuhan orang, selama dia terjaga kesehatannya, selama dia terpelihara dari penyakitnya itu, kemudian dia menggunakan kesehatan dia itu untuk amal kebaikan, kita mempunyai andil dalam proses kebaikan itu. Gitu. Maka akan mendapatkan limpahan amal kebaikan juga, emang nggak mau. Gitu. Mau kan? Itu namanya pahala apa ya? Kalau istilahnya tuh itu namanya passive income kalau saya bilang. Jadi pahala yang datang itu pasif. Kenapa? Kita nggak bekerja, maksudnya kita sudah menyelesaikan pekerjaan itu gitu ya. Tapi dengan apa yang kita lakukan, orang itu menjadi tertolong dan dia bisa beramal kebaikan, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Makanya kalau ada pasien saya gitu, dok terima kasih gitu. Kalau dia bilang, dok terima kasih, mata saya sudah terbantu, saya bisa melihat lagi. Kemudian dokter, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya bilang, nggak usah ngasih apa-apa bu. Ibu beramal kebaikan aja saya udah seneng gitu.
ibu bisa baca Quran, ibu bisa baca buku, ibu bisa mengerjakan amalan-amalan kebaikan gitu. Itu sudah menjadi kebaikan buat saya sendiri. Jadi udah nggak apa-apa gitu, nggak usah ngasih apa-apa. Yang penting asal ibu jadi orang baik, itu buat saya udah cukup gitu. Karena itu tadi passive income, kebaikan itu akan mengalir gitu. Kan itu enak ya. Kita nggak bekerja tapi maksudnya kita sudah selesai pekerjaannya, tapi kemudian pahala kebaikan itu juga mengalir kita karena kita punya andil gitu untuk kebaikan orang tersebut. Jadi manfaatkanlah peran kita gitu ya, peran kita untuk bisa memberikan ke orang-orang yang lebih luas. Kemudian Allah juga berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In ahsantum li anfusikum." Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Nah, ini benar kan gitu ya? Ketika kita menolong orang gitu ya, kita mendapatkan satu kebaikan, kita kerjakan kebaikan itu gitu. Kemudian orang itu terbantu dan dia akhirnya ya tadi kalau bagi saya dia bisa melihat gitu. Kalau bagi dokter penyakit dalam mungkin terkendali ya penyakit diabetesnya atau penyakit apanya gitu sehingga dia bisa beraktivitas kembali, bisa bekerja dengan baik dengan terkendalinya penyakitnya gitu. Maka dikatakan oleh Allah, kamu berbuat baik buat diri kamu sendiri. Kenapa gitu? Kalau niat kita karena Allah, lillahi ta'ala, kita baca bismillah, kita awali gitu ya pekerjaan kita, niscaya gitu. Pahala itu kembali lagi ke kita gitu. Kebaikan itu akan kembali lagi ke kita gitu. Balasan itu akan kembali kita, masa nggak mau sih gitu. Kan Masya Allah gitu, nggak ada pekerjaan yang begitu ya, ada sih ya, Insya Allah. Kayak guru mungkin juga dia punya pahala yang terus mengalir, kayak guru kita mungkin ya, kayak saya sekarang nih, bisa sampai seperti sekarang ini kan pasti ada andil guru SD saya, guru SMP, guru SMA, guru-guru les kita gitu. Itu semua selama kita mengerjakan kebaikan, pahalanya mengalir ke dia juga gitu, Masya Allah. Jadi memang ada profesi-profesi yang pahalanya tuh terus bisa mengalir. Dan ini salah satu yang kita bisa dapatkan sebagai seorang dokter. Jika kamu berbuat baik, kata Allah, maka sesungguhnya kalian itu berbuat baik bagi diri kalian sendiri, itu akan dapat kebaikan yang terus mengalir insya Allah. Nah, sekarang sebaik-baik dokter muslim. Dokter itu sebenarnya kan berasal dari bahasa Latin. Ini rasanya kalau waktu saya dulu tingkat 1 saya diajarin benar nih tingkat 1 dulu. Diajarkan dokter itu berasal dari bahasa Latin. Artinya itu asal kata adalah dosir. Dosir itu artinya lecture, mengajar. Dan kita memang mengajar itu bukan cuma ini ya. Saya juga merasakan gitu ketika kita ya ini kebetulan karena saya sebagai staf pengajar, tapi di luar sebagai staf pengajar, ketika kita berperan sebagai dokter, kita akan mendidik pasien kita akan untuk menjadi orang yang lebih baik, untuk bisa menjaga kesehatannya, untuk bisa bagaimana caranya agar dia bisa hidup sehat. Nah, itu kan kita ajarkan ke pasien kita. Nah, itu memang kita mengajar, mendidik pasien kita. Dan juga kadang-kadang, barangkali juga bukan cuma pasiennya, tapi juga anggota keluarganya. Diajarkan kan anggota keluarga punya resiko yang sama untuk punya penyakit seperti pasien kalau itu terkait dengan genetik gitu misalnya. Nah, kita sampaikan kepada keluarganya, nanti akan punya kemungkinan seperti dia juga, seperti ayahnya atau ibunya gitu ya. Sehingga harus dijaga pola hidupnya. Atau kemudian kalau seperti saya misalnya pasien glaukoma harus dikontrol matanya, dilihat, dicegah sebelum dia jadi menderita yang lebih berat keadaannya gitu. Jadi itu yang kita lakukan, itu mendidik, jadi mengajar bukan hanya mengajar murid, tapi juga mengajar pasien, mengajar anggota keluarga. Dan itu semua adalah pahala kebaikan yang kata Allah, in ahsantum li anfusikum. Yang kebaikan itu nanti akan mengalir juga ke kita gitu pahala kebaikan. Dan inilah profesi yang dapat bermanfaat secara luas. Ini akan kita bisa rasakan manfaatnya bukan cuma buat satu orang gitu kan, bisa buat anggota keluarganya, jadi bisa bermanfaat luas, bisa untuk masyarakat kita, bisa kita kerjakan amalan-amalan yang jauh lebih besar. Kita bisa memberikan misalnya webinar awam gitu ya, menjelaskan kepada masyarakat awam. Kita bisa lakukan penyuluhan, atau kalau sekarang kan yang lagi ngetren IG Live gitu ya, Instagram Live, itu kita kerjakan. Atau apalah gitu ya, semua yang bisa kita lakukan. Tapi tadi niatnya harus benar dulu. Pertama kita niatkan bismillah. Kita niatkan karena Allah. Kita niatkan untuk mencari kebaikan dari Allah, maka apa yang kita lakukan saat itu akan bernilai ibadah, akan bernilai pahala, akan menghasilkan pahala juga yang terus mengalir kalau memang akhirnya apa yang kita sampaikan itu didengarkan dan dilakukan oleh orang-orang yang mendengarkan. Kan Masya Allah, pahala yang terus mengalir. Jadi manfaatnya itu luas. Jangan berpikir bahwa sebagai dokter itu cuma selesai sampai kita selesai menyembuhkan pasien kita. Enggak. Begitu banyak hal yang bisa kita raih. Tapi tadi, awali dengan membaca basmalah. Niatkan karena Allah, niatkan apa yang kita lakukan itu semata-mata untuk mencari keridhaan Allah.
Sehingga nanti apa yang kita dapatkan, apa yang kita lakukan akan bermanfaat, jadi akan jadi seperti passive income buat kita. Kemudian dengan kemanfaatan tadi yang Allah katakan in ahsantum tadi juga gitu ya. Saya sendiri merasakan gitu, mungkin juga banyak dokter-dokter di sini ikut merasakan bagaimana ketika kebaikan yang Allah balas itu nggak selalu bentuknya berupa harta. Bisa juga keluarga yang baik, gitu. Anak-anak yang nurut, kemudian kalau kita mendapat masalah dikasih kemudahan dalam menyelesaikan, kemudian kita dikasihkan banyak kemudahan-kemudahan dalam pengembangan ilmu kita, gitu. Itu benar-benar Masya Allah saya rasakan. Itu yang kita lakukan, itu yang kita kerjakan. Gitu. Kalau kita memang berniat untuk kebaikan karena Allah, maka yakin deh, pasti akan ada jalan kebaikan. Saya, ini cerita saja, itu baru belum lama 2 pekan lalu itu baru balik dari Kanada gitu. Itu dapat undangan bukan karena saya daftar gitu, tapi memang karena di namanya dimasukkan kemudian diterima terus kemudian diundang gitu oleh panitia di sana gitu. Dan itu banyak pelajaran, banyak manfaat sekali yang bisa saya rasakan. Gak pernah mimpi gitu, tapi memang harapannya selalu minta sama Allah, ya Allah saya berniat memperkaya ilmu saya, memperluas gitu khasanah keilmuan, ingin menambah pengetahuan, ingin menambah wawasan, ingin menjadi dokter muslimah yang paripurna gitu, yang punya pengetahuan yang baik. Maka mintalah kepada Allah, nanti Allah akan kasih jalannya gitu. Dan jalannya itu tadi gitu bisa dikasih dalam berbagai cara insya Allah. Yakinlah gitu. Jadi manfaatnya Masya Allah luar biasa. Nah, ketika kita menolong orang lain, kita itu sesungguhnya meringankan bebannya. Meringankan bebannya berarti kita itu memberikan asas kemanfaatan. Jadi memang sebaik-baik dokter muslimah itu akan kita rasakan gitu sebenarnya kalau kita sudah berupaya dengan sungguh-sungguh terhadap apa yang kita kerjakan atau apa yang kita lakukan. Dan profesi ini adalah profesi untuk meraih kebaikan akhirat. Kita nggak berharap dari profesi ini untuk bisa mendapatkan semata-mata harta. Tentu saja gitu kita berharap kita bisa paling tidak bisa menghidupi diri kita gitu ya. Tapi memang benar nih kalau kita niatkan karena Allah, kita niat menolong orang gitu ya, harta itu datang sendiri. Itu karena harta itu kan rezeki dari Allah ya. Jadi rezeki itu akan datang sendiri gitu. Kalau kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, kita kerjakan dengan sepenuh hati, kita upayakan dengan sebaik mungkin yang bisa kita lakukan, maka kebaikan akhirat akan kita dapat, insya Allah. Kalau kita awali dengan basmalah, kita niatkan karena Allah, dan kebaikan dunia pun akan kita dapat gitu. Karena itu janji Allah. Allah katakan kalau kamu berniat untuk akhirat kamu, maka bagian dunia kamu tuh pasti kamu akan dapat. Tapi kalau kita cuma mengejar dunia kita aja gitu, kita sekedar ingin mencari nafkah, kita sekedar cuma ingin mendapatkan harta dari profesi kita akan dapat juga harta itu, tapi kita tidak akan mendapatkan ganjaran dari Allah. Kita tidak akan mendapatkan balasan dari Allah. Nah, karena itu makanya awali setiap amal kita dengan basmalah agar bukan cuma bernilai dunia, tapi juga untuk meraih kebaikan akhirat. Ini poin yang sangat penting. Janganlah lelah berusaha. Kenapa? Karena lelah kita itu kalau kita niatkan karena Allah akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Akan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah. Sering ya kalau misalnya saya tuh berapa kali gitu ya. Pernah suatu ketika kalau saya lagi capek banget gitu. Memang kadang-kadang kan memang lelah ya. Pekerjaan yang rutin gitu, meriksa pasien, kemudian melakukan pelayanan. Itu kadang-kadang lelah itu. Suatu saat kita lelah gitu, capek. Tapi ingat gitu ya bahwa lelah kita itu insya Allah akan berbalas dari Allah. Kemudian yang kedua, kalau saya suka mengingatkan diri saya begini, yakinlah wahai diri, yakinlah wahai diri, sesungguhnya setelah ini akan ada istirahat, akan ada jedanya. Allah tidak akan memberikan kesibukan itu terus menerus. Allah pasti akan kasih jedanya. Itu saya juga, akhirnya merasakan ya, waktu pas lagi pandemi itu hampir dari 2019, 2020, 2021 tuh benar-benar berhenti, nggak pernah kemana-mana gitu. Itu benar-benar kan kita juga ini sibuk dengan pasien, sibuk dengan rumah sakit, nggak ada mikirin lain-lain gitu ya. Terus aja gitu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Nah akhirnya tahun 2022 ini banyak sekali gitu ya berkah yang Allah berikan. Saya udah bilang ya Allah ini luar biasa nih 2 tahun nggak kemana-mana, 2 tahun itu benar-benar bekerja terus dia tuh nggak ada cutinya gitu. Begitu akhirnya Allah kasih gitu ketika kondisinya sudah semakin mereda, Allah berikan gitu kesempatan untuk kita berusaha di tempat yang lain. Kalau buat saya gitu ya, saya belajar ke European Glaucoma Society, saya belajar ke Glaucoma Research Society gitu. Itu kesempatan yang Allah berikan gitu untuk saya bilang ini istirahat, tapi juga sekaligus juga untuk bisa
menambah ilmu gitu, Masya Allah. Jadi emang kadang-kadang rezeki itu datangnya nggak selalu dalam bentuk ya kemampuan dapat harta yang banyak, tapi juga kesempatan-kesempatan yang Allah berikan agar kita menjadi orang yang lebih baik, menjadi profesional yang semakin mumpuni di bidangnya. Nah, itu yang Allah berikan jalan. Ini barangkali akhir dari semuanya ya. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapat pelajaran sama-sama. Saya hanya berbagi sedikit ya. Saya yakin yang ada di sini mungkin punya pengetahuan yang lebih banyak, punya ilmu yang lebih baik barangkali ya. Saya hanya sedikit sharing apa yang saya tahu. Mudah-mudahan kita semua bisa sama-sama berbagi dan saling memberikan manfaat untuk sesama. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Dr. Firma. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi peserta yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau dengan fitur raise hand. Format untuk mengirimkan pertanyaan berupa nama _ pertanyaan. Kemudian peserta yang ingin bertanya secara langsung juga dipersilakan. Izin dok, ini sudah ada masuk pertanyaan anonim. Beliau menanyakan 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana agar bisa selalu meniatkan dan meluruskan niat bekerja untuk Allah. Dan yang kedua, bagaimana untuk menjaga iman di tengah kesibukan dokter sebagai seorang klinisi dan juga pengajar. Terima kasih. Oh iya, iya. Terima kasih. Yang pertama terkait dengan niat ya, meluruskan niat ya. Iya sih, memang niat itu saya juga tahu ya, kadang kan niat kita juga suka berbelok ya. Memang menjaga niat itu memang harus sepanjang perjalanan amal. Jadi mulai dari awal, kemudian tengah-tengah sampai akhir kita luruskan. Nah kalau kita melenceng, niat kita melenceng di tengah-tengah amal kita, ya kita istighfar aja, terus kita minta sama Allah, minta ampun gitu sama Allah, astagfirullah gitu ya. Kan saya niatnya bukan pengen dipuji orang gitu ya, bukan niat untuk mendapatkan gelaran sebagai dokter yang seperti apa gitu ya, nggak begitu. Kita hanya berusaha untuk menolong orang, kemudian mendapatkan kebaikan dari apa yang kita kerjakan itu. Nah itu sudah insya Allah gitu. Jadi memang harus mengingatkan diri kita lagi gitu ya. Kalau saya juga kadang suka begitu, karena mungkin saya lupa, saya nggak ingat astagfirullah gitu ya. Menegur diri sendiri gitu agar kembali meluruskannya. Jadi memang kita harus mengingatkan diri kita sendiri agar jangan lupa untuk kembali dan kembali lagi kepada Allah gitu dengan apa yang kita kerjakan, supaya niatan atau supaya pekerjaan kita itu menjadi bernilai, bukan cuma sekedar di dunia saja. Dan juga harus diingat ada satu hal juga yang saya pernah diingatkan, kalaupun nanti sudah amalan itu selesai gitu ya, terus kita jangan terus semua selesai udah beres, terus kita jadi berbangga-bangga diri dengan itu gitu. Nah itu akhirnya amalnya jadi rusak. Jadi nggak usah gitu berbangga-bangga diri. Kalau ada orang yang nggak menghargai, mungkin tidak mengingat kita atau amal kita gitu, atau nggak mengingat kebaikan kita, nggak apa-apa gitu. Kita nggak perlu orang lain mengingat kita gitu. Yang kita perlu itu Allah mengingat kita gitu. Jadi kadang-kadang saya juga suka gitu, kadang-kadang kalau lagi ini, kok orang ini kayaknya nggak ngerti ya, kita udah berusaha payah, tapi nggak apa-apa gitu. Saya ingat kembali pada diri saya gini, kan saya beramal bukan karena dia gitu, saya beramal karena Allah. Buat apa gitu, orang itu nggak ingat juga nggak apa-apa, orang itu nggak terima kasih juga ya nggak apa-apa gitu, karena nanti Allah yang akan memberikan ganjaran. Itu yang kita ingatkan. Jadi memang menjaga niat itu bukan cuma di awal sih, memang benar gitu. Di tengah-tengah kalau kita lupa, kita baca istighfar. Di akhir gitu kalau kita juga lupa lagi gitu ya, kita baca istighfar, Allah maaf ya Allah, niat saya mungkin berubah. Nah itu yang masalah menjaga niat ya. Kemudian yang kedua, masalah pertanyaan yang tadi itu terkait dengan bagaimana menjaga keimanan ya. Ya dok, bagaimana menjaga keimanan di tengah kesibukan dok sebagai memang kalau kita ingin, sebenarnya sebagai seorang muslimah pada umumnya sih ya, kan ada amalan-amalan itu yang sifatnya nafilah, tambahan. Jadi amalan-amalan nafilah itu, jadi amal wajib itu udah pasti ya. Sholat 5 waktu itu jangan ditanya. Puasa Ramadan itu jangan ditanya, gitu. Itu kan kewajiban. Zakat itu jangan ditanya, itu hal yang wajib. Nah, yang kita bisa lakukan agar keimanan kita itu terjaga,
itulah dengan menambah ibadah nafilah tadi, mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena kalau kita sudah dekat kepada Allah, Allah itu nanti akan menjadi pendengaran kita ketika kita mendengar, menjadi penglihatan kita ketika kita melihat gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi, saya juga suka itu ya, kalau lagi sedih gitu kan ngaduin langsung sama Allah gitu. Saya kadang-kadang suka bingung kalau ngadu sama orang gitu ya, akhirnya ngadu sama Allah jadi gitu ya. Cara ngadu sama Allah kapan gitu? Biasanya pas lagi sholat malam, qiyamul lail gitu ya. Lagi sholat qiyamul lail, sholat malam. Dulu waktu awal-awal mulai mengerjakan qiyamul lail itu berat memang. Susah gitu ya. Buat bangun malam itu kan memang berat, apalagi kalau hari-harinya sibuk. Penuh penuh apa ya, penuh penuh kerjaan gitu ya, sampai pulang sampai malam, sampai ini. Tapi kalau itu sudah jadi kebiasaan, lama-lama kita akan jadi terbiasa mengerjakan. Terbiasa, udah jadi kayak kebiasa kalau nggak ngerjain hari itu, aduh, tadi malam kenapa nggak kebangun ya gitu, Masya Allah, sedih gitu, aduh kenapa nggak bangun tadi malam. Jadi ibadah tambahan yang kita lakukan, ibadah nafilah. Ibadah nafilah itu adalah hal-hal di luar ibadah wajib yang kita kerjakan. Bisa dengan sedekah, bisa dengan sholat malam, bisa dengan saum sunnah, bisa mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain, sholat duha, sholat rawatib, atau kita melakukan amal-amal ya baca Quran gitu ya, baca Quran itu hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi begitu kita dekat kepada Allah, itu tuh insya Allah gitu ya, iman kita akan terjaga. Karena kan yang membolak-balik hati itu Allah, ya nggak? Jadi kita nggak pernah tahu gitu ya, yang bolak-balik hati itu Allah. Jadi kita minta sama yang punya hati kita gitu ya, itu Allah. Ya Allah jaga hati saya. Dan itu kita lakukan upayanya apa? Dengan menambah ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Agar Allah itu menjadi pendengaran kita, Allah menjadi penglihatan kita, dan Allah menjadi kaki tangan kita gitu ketika kita mengerjakan sesuatu. Jadi ya amalan sunnah kerjakan. Emang sempet tuh, coba aja sempet lah gitu ya. Ya kalau saya bagi waktu biasanya gini. Saya biasanya jadi sekarang ini saya ngebagi waktunya. Kalau hari-hari kerja gitu, kalau hari libur mah lebih santai. Tapi kalau hari kerja kan saya harus berangkat pagi. Saya harus nganterin anak saya sekolah dulu gitu kan. Dan dia minta anterin pagi jam 6:10 tuh sudah jalan dari rumah. Sehingga kan harus bangun pagi ya. Jadi biasanya saya bangun sebelum subuh gitu. Jadi emang udah deket, memang saya berupaya supaya bangunnya sebelum subuh. Jadi sempat paling nggak sholat sebentar gitu ya, sholat malam gitu sebentar sebelum sholat subuh. Nah kemudian sambung sholat subuh. Habis sambung sholat subuh baru kemudian kalau lagi capek banget emang kadang-kadang habis sholat subuh tuh bawahnya pengen istirahat sebentar gitu ya. Biasanya nambah 15 menit itu 15 menit ya Allah 20 menit gitu bangunin lagi nanti gitu. Kalau lagi capek banget ya. Tapi kalau lagi nggak terlalu capek sekali biasanya bisa langsung mandi, langsung sarapan gitu. Pokoknya siap-siap dan akhirnya jam 6 tuh biasanya berangkat. Nah, nanti kalau udah jam 6 berangkat itu kan belum waktunya sholat duha. Nah, cuma karena ngantri anak pagi-pagi jadi sampai kantor itu pasti jam 7 kurang. Enggak, waktu masih panjang dari waktu masuk kerja gitu. Nah, waktu itu saya manfaatkan buat sholat duha dulu lah, baca Quran dulu lah gitu sebelum mulai pekerjaan. Nah, cuma kalau jadi PPDS mungkin susah ya. Saya tahu ini ada yang masih PPDS kan. Kalau PPDS pasti harus periksa pasien, harus follow up gitu-gitu ya. Nah, coba aja bagi waktunya. Misalnya kalau sampainya jam 7 kurang gitu, kalau pasien sebentar gitu atau saya nggak tahu ya, mungkin kerjaannya tergantung tiap orang bisa beda-beda. Kalau saya biasanya begitu datang saya sholat dulu gitu, supaya habis itu saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lain. Sholat duha dulu 2 rakaat, minimal itu 2 rakaat. Kalau waktunya masih lebih panjang, tambah baca Quran. Gitu. Kalau nggak cukup waktunya karena memang saya harus misalnya operasi, kadang-kadang ada jadwal operasi jam 7 pagi gitu, kadang-kadang maka biasanya langsung buru-buru kan, atau saya harus follow up pasien misalnya di Kencana jam 7 pagi, jam 7:04 tuh. Jadi saya harus buru-buru ke Kencana gitu. Jadi kadang-kadang nggak sempat juga baca Quran pas pagi itu gitu. Jadi ya harus langsung mengerjakan pekerjaan sampai nanti besok sore baru selesai. Nah setelah sore selesai pulang istirahat ya, kemudian ya kita kerjakan ibadah-ibadah wajib kita. Kemudian kalau memang malam sempat ya baca Quran, kalau enggak ya disempatkan, memang harus cari waktu sih sebenarnya menyempatkan diri gitu. Dan kemudian malamnya ya seperti lagi bangun lagi sebelum subuh gitu ya. Kalau memang kita belum terbiasa bangunnya lama nggak apa-apa. Misalnya kan subuh sekarang 4:30, jam 4:30 lewat 5 menit kan. Nah, kita bangun jam 4 gitu. Setengah jam sebelumnya, manfaatkan buat sholat, buat ini gitu. Jadi insya Allah kita punya waktu. Kemudian kalau puasa gimana dok? Saum sunnah bisa gitu. Yang saya selalu jadi penyemangat saya kalau saum sunnah itu apa? Hadis Rasul yang mengatakan, puasalah kamu, saya kamu akan sehat gitu. Jadi kita yakin bahwa
Allah itu akan memberikan kesehatan gitu. Jadi jangan mikir kalau kita puasa kita akan lemes, nggak bisa kerja, nggak bisa enggak gitu. Tetap aja akan semangat gitu. Apalagi kalau udah jadi kebiasaan nih, saum sunnah itu akan jadi kebiasaan, kita nggak akan merasa berat lagi, akan terasa mengalir aja gitu insya Allah. Jadi itu bisa kita lakukan, tinggal bagaimana kita mengatur waktunya. Mengatur waktu kita gitu, membagi waktunya insya Allah bisa. Awal-awalnya pasti berat. Kalau kata teman saya, baca doanya itu Allahumma paksain gitu. Ya Allah paksain bangun gitu, paksain bangun gitu. Jadi meskipun tidur gitu minta sama Allah ya paksain bangun gitu. Memang waktu awal mulai itu berat banget gitu ya, jangan dikira gitu ya, untuk memulai itu berat. Tapi kalau udah jadi kebiasaan insya Allah lama-lama itu akan mengalir sendiri aja gitu, insya Allah bisa kita kerjakan. Insya Allah ya, malah jadi akhirnya kalau kita nggak kerjain, aduh kenapa hari ini nggak sholat duha gitu ya, nggak sempet gitu, kenapa hari ini nggak sempet sholat tahajud gitu ya, gitu akhirnya malah berasanya jadi begitu, atau kenapa hari ini nggak sempat saum sunnah, atau hari ini nggak sempat tilawah gitu, itu semua jadi akan sesuatu yang kehilangan jadinya kalau kita sudah menjadi kebiasaan gitu buat kita insya Allah. Barangkali itu ya kalau untuk menjaga keimanan insya Allah. Mudah-mudahan ya tiap orang punya caranya masing-masing lah mengatur waktunya insya Allah. Baik, terima kasih kepada Dr. Firna. Selanjutnya ini ada lagi pertanyaan dok anonim, izin bacakan ya dok. Bagaimana tips untuk menjaga amalan harian agar tetap rapi di tengah kesibukan dan tanggung jawab dalam belajar? Dan apakah Dr. Firna punya strategi khusus ketika sedang futur dalam beribadah? Mungkin dipersilakan. Ya, adalah namanya manusia ya. Jenuh tuh ada juga datang, nggak mungkin nggak lah. Kita bukan malaikat gitu ya, kita orang yang kadang-kadang lagi bosen gitu ya. Nah, kalau saya tuh pernah, salah satu yang saya lakukan itu kalau saya lagi bosen atau lagi jenuh itu saya baca cerita sahabat atau cerita Nabi. Jadi kadang saya baca tentang sirah Rasulullah gitu. Dan kalau saya baca sirah Rasulullah itu kita sejarah Rasul gitu ya. Kalau itu kebayang bagaimana perjuangan beliau gitu, gimana semangat itu, rasanya tuh aduh saya belum ada apa-apanya gitu. Jadi kadang-kadang tuh begitu. Kalau saya kadang-kadang, atau saya pernah dengar juga ada orang yang suka, bukan saya sih ya, tapi ada orang gitu ya, dia mengingat kematian dengan cara misalnya mendatangi kuburan gitu ya. Jadi ziarah kubur untuk mengingat kematian, untuk mengingatkan dirinya kembali, kamu tuh akan balik ke sini loh nantinya gitu ya. Jadi ngapain sih gitu ya, bosen, ngapain sih jenuh gitu ya, gitu-gitu aja. Jadi mengingatkan diri itu begitu. Memang kita manusia, iyalah, saya juga tahu gitu. Saya juga ngerasain kadang-kadang juga saya ada bosennya, kadang-kadang ada capeknya, kadang-kadang sampai ya Allah kenapa ya kadang-kadang males gitu ya, males. Ada juga begitunya ya, nggak terus-terusan rajin juga. Saya bukan malaikat, saya manusia yang punya kelebihan dan kekurangan. Mungkin kekurangannya malah banyak itu masih daripada saudara-saudari semua yang di sini. Jadi gitu. Apa ya? Kita punya cara masing-masing. Nah, kalau saya biasanya suka begitu, suka mencari baca sejarah atau baca tafsir atau baca apalah yang mengingatkan menjadi pengingat saya sendiri gitu tentang kebaikan. Kadang-kadang kalau baca, atau pernah juga saya baca tentang ini ya Pak, kisah saat menjelang kematian Rasulullah, itu sampai sedih sampai ya Allah kok saya begini banget ya gitu ya. Nah jadi gitu mengingatkan hal-hal yang kayak gitu, jadi kita menjadi semangat kembali untuk beribadah kepada Allah. Tadi yang pertanyaan pertamanya apa ya? Tadi itu masalah futur yang saya jawab ya. Iya dok, yang pertanyaan pertama, bagaimana tips untuk menjaga amalan harian agar tetap rapi di tengah kesibukan dan tanggung jawab belajar? Amalan harian tuh maksudnya kayak misalnya, ini soalnya amalan harian kan bisa definisi apa, amalan harian tuh maksudnya kayak misalnya zikir pagi gitu-gitu ya, terus kemudian sholat duha yang gitu-gitu maksudnya, atau amalan harian yang saya agak bingungin di situ, agak nggak ngerti amalan harian itu maksudnya amalan harian pekerjaan rumah gitu misalnya, atau apa gitu. Mungkin yang amalan harian seperti sholat duha gitu. Iya. Di tengah kesibukan belajar. Jadi kita pelajari waktu kita sendiri. Jadi misalnya gini ya, kalau saya kan waktunya udah jelas. Makanya saya mempelajari waktu saya sendiri gitu. Waktu kerja saya itu jam-jam apa yang saya tuh sibuk, jam-jam apa yang saya luang. Nah, ketika kita tahu mana yang luang, mana yang sibuk, kita bisa atur tuh kapan kita mau beribadah, kapan kita mau membaca Al-Qur'an misalnya, kita kapan mau sholat, kapan ini gitu. Jadi memang harus dipelajari aktivitas kita, dan kadang-kadang setiap hari bisa beda-beda. Saya juga ngerasain itu gitu, antara Senin sama Selasa sama Rabu sama Kamis waktu saya tuh beda-beda gitu strateginya. Walaupun secara global mirip, tapi
strateginya bisa berbeda itu karena kesibukan antar hari itu beda. Kadang-kadang kan misalnya kayak kemarin tuh saya ya ampun hari ini saya ya udah sampai kelupaan ada satu kewajiban saya yang kelupaan malah tadi pagi itu. Tapi emang udah selesai sih masalah kewajibannya udah selesai kemarin udah selesai gitu. Jadi hari ini nggak wajib datang juga gitu. Jadi terkait dengan kayak tadi sebenarnya ada Zoom, tapi emang tadi tuh hari saya juga operasi gitu, jadi emang agak susah. Kalau kemarin Zoom itu kalau sambil pasien poli malah lebih bisa gitu, tapi kalau sambil operasi emang susah sekali gitu ya sambil Zoom itu. Tapi kalau sambil pasien poli bisa. Itu ya itu kita yang mengatur gitu ya, mengatur bagaimana kita bisa mengikuti semuanya. Saya pernah ya, jadi akhir minggu tuh ya, saya ingat sekali tuh, hari Jumat saya ada workshop, sebelum workshop itu saya harus bukan ngajar, saya ada pertemuan dengan Kementerian Kesehatan, kemudian selain dengan Kementerian Kesehatan, saya ada apa lagi gitu. Jadi hari itu tuh ada 3 Zoom yang saya harus ikutin gitu, ada 3 Zoom yang harus diikutin, kemudian ada workshop yang harus saya ikutin, workshopnya itu sampai jam 5 sore, habis itu malamnya, jadi Jumat, habis workshop, jadi sebelum workshop itu ada Zoom, habis Zoom terus workshop, habis workshop terus baru saya tuh malam lah, baru selesai masuk ke kamar hotel tuh malam jam 8 malam atau jam 9 malam. Paginya saya harus berangkat lagi jam 4 pagi, saya harus naik pesawat pergi ke Kuala Lumpur gitu ya. Karena waktu itu saya harus menghadiri rapat jam 1 siang gitu ya, jadi saya harus sampai di Kuala Lumpur itu kira-kira pokoknya jam 10 paling saya udah sampai gitu. Tapi saya dapat pesawat yang lebih pagi jam 7 saya harus sudah berangkat, jam 10 saya udah sampai alhamdulillah. Nah, terus jadi saya punya 3 jam waktu untuk persiapan, kemudian rapat, habis rapat lagi, kemudian ada pertemuan lagi. Tuh benar-benar besoknya lagi pulang, aduh saya bilang ini luar biasa nih, ada Jumat Sabtu Minggu yang luar biasa saya bilang. Nah itu memang kadang-kadang ada begitunya gitu, ada waktu-waktu yang kita tuh sangat-sangat sibuk, nah di situ kita yang harus mengatur. Tapi kalau waktunya rutin, misalnya kayak kalau yang sekolah kan atau yang lagi belajar kan sebenarnya waktunya rutin ya. Paling berubahnya kalau nanti beda departemen ya nggak? Karena kalian biasanya nanti kalau misalnya beda departemen, misalnya antara departemen lagi stase departemen anak atau stase departemen mata atau stase di mana gitu, itu pasti berbeda polanya. Nah paling itu penyesuaiannya gitu. Tapi kalau rutinitasnya seharian itu akan sama, tinggal kita bagi waktunya gitu. Kapan kita baca Quran, kapan kita sholat, kapan kita kapan kita mengerjakan amalan-amalan yang lain gitu ya. Jadi memang itu setiap orang pasti beda-beda strateginya. Jadi tinggal kita bagaimana mengupayakan supaya kita bisa memenuhi waktu itu dengan baik. Insya Allah. Sudah terjawab ya? Insya Allah mudah-mudahan nih. Baik, terima kasih banyak dokter. Selanjutnya ada pertanyaan dari Rahelia di kolom chat. Assalamualaikum Dokter Firna, izin bertanya, bagaimana cara membagi waktu sebagai dokter yang profesional dan sekaligus menjadi istri, anak, dan ibu, terutama jika sudah menikah dan punya anak nanti? Terima kasih atas pertanyaannya, berat ini. Memang berat ya. Ini berbagai peran yang jadi satu. Itu tadi pembagian waktu. Jadi bagaimana mengatur waktunya. Kalau saya salah satu strateginya saya nggak praktek banyak, saya cuma praktek satu tempat aja. Saya hanya praktek di RSM karena kalau udah selesai kan waktu saya sampai sore gitu ya. Selesai itu waktu saya untuk keluarga. Gitu. Jadi waktu saya untuk keluarga itu pagi sama setelah saya pulang kerja gitu. Itu saya atur dan tinggal dibagi waktunya nanti gitu tanggung jawabnya. Kadang-kadang yang sulit itu kalau kita tidak punya asisten. Kalau kita punya asisten rumah tangga lebih enak karena ada kaki tangan kita gitu. Tapi kalau kita sedang tidak punya kaki tangan, nah itu yang susah. Saya pernah suatu saat ya dulu ya waktu berapa tahun lalu, saat itu anak saya masih kecil, masih kelas playgroup. Iya kelas playgroup. Mbaknya itu pulang dan dia nggak balik lagi gitu. Jadi ini anak nggak ada yang jagain. Akhirnya salah satu caranya akhirnya saya tanya sama pihak sekolahnya gitu. Untuk pihak sekolahnya bisa jaga anak saya sampai jam 4 sore nggak? Sampai jam 4 sore saya jemput, saya pulang gitu. Maksudnya saya jemput. Ternyata alhamdulillah bisa gitu. Jadi alhamdulillahnya itu playgroupnya dia itu bisa sekaligus sebagai tempat penitipan anak. Jadi ada ininya gitu. Aduh, itu tuh benar-benar tuh luar biasa waktu itu gitu. Jadi pagi jemput ngantri anak saya ke playgroupnya dia, terus kemudian jam 4 sore pulang balik lagi jemput lagi gitu ya. Nah itu ya itulah gitu. Itu memang tanggung jawab kita sebagai seorang ibu, kita tahu ada tanggung jawab harus kita penuhi gitu. Ada kewajiban harus kita penuhi. Tinggal bagaimana kita bagi waktunya.
Terus dipikir kira-kira bisa nggak dok? Bisa lah. Kata siapa nggak bisa gitu. Buktinya banyak yang berhasil gitu. Buktinya banyak yang anaknya banyak juga bisa gitu. Tinggal bagaimana membagi waktu. Kuncinya sebenarnya satu, bagaimana membagi waktu. Bagaimana kita mengendalikan waktu kita gitu. Maksudnya harusnya ada materi tentang bagi waktu tuh ya. Nah itu untuk belajar supaya kita semua sama-sama gitu untuk menjadi raja atas waktu kita gitu. Jadi jangan kegiatan itu membuat kita kehilangan menghilangkan tanggung jawab kita gitu ya sebagai atau peran-peran kita di bidang-bidang yang lain gitu misalnya. Jadi harus mengatur waktu memang. Kita yang memilih gitu. Saya juga akhirnya milih ketika saya ditawarin gitu untuk kerja di rumah sakit mana gitu. Tuh Vina mau nggak kerja sini sih Bang? Nggak bisa gitu. Saya punya anak kecil dan saya harus jaga dia gitu. Saya nggak bisa praktek di luar jam praktek saya di RSCM. Jadi sampai saya bilang nanti mungkin kalau anak lebih besar barangkali, tapi sampai sekarang juga saya masih belum berani juga praktek di luar gitu. Saya masih tetap jaga praktek saya hanya di RSCM aja gitu, karena saya nggak berani meninggalkan amanah yang lain, tanggung jawab saya yang lain gitu ya di luar RSCM ini. Tapi saya rasa nanti banyak lah nanti yang punya kesempatan barangkali mungkin bukan jadi dokter tetap gitu ya barangkali dokter praktek yang di beberapa rumah sakit tapi mungkin nggak penuh gitu. Jadi misalnya di hari ini hari Senin, Rabu, Jumat, hari ini hari apa gitu. Itu mungkin bisa diatur juga gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengaturnya. Itu masalah kita menjadi raja atas waktu kita gitu. Itu yang kita lakukan. Insya Allah. Mudah-mudahan menjawab ya Rahel ya. Insya Allah ya. Ya dokter, terima kasih banyak dokter atas jawabannya. Sama-sama. Baik, terima kasih Dr. Firna dan terima kasih Rahel untuk pertanyaannya. Selanjutnya saya izin membacakan lagi pertanyaan dari kolom chat dok, dari Karina Rahma. Assalamualaikum, selamat sore Dr. Firna, terima kasih atas materinya sebelumnya. Izin bertanya dok, saat dokter menjalani pendidikan spesialis, apa saja pelajaran berharga atau lesson learned bagi dokter, khususnya sebagai dokter muslimah yang juga membagi waktu dengan kewajiban lain seperti keluarga dan beribadah. Terima kasih banyak dok. Oh, ya. Terima kasih atas pertanyaan Karina. Ya memang berat ya. Saya tahu PPDS itu berat loh, benar saya tahu PPDS itu berat. Walaupun nanti habis itu ada hal yang berat lagi pasti akan kita lewati juga gitu. Tapi memang itu salah satu momen yang cukup berat. Apalagi dengan tanggung jawab yang cukup banyak gitu kalau sebagai peserta didik. Tapi dulu waktu saya masih ke PDS ya, saya tuh bahkan sering ya di satu poli, satu divisi itu cuma berdua. Saya ingat waktu di retina tuh saya cuma berdua sama dokter Siska. Mungkin ada yang kalau di sini ada yang PPDS mata, ada yang tahu gitu ya dokter Siska. Pernah satu masa di poli retina, mereka juga tahu poli retina itu poli yang paling termasuk poli yang paling sibuk lah di bagian mata ya. Selain poli glaukoma, mungkin glaukoma juga masih lumayan lah. Poli retina termasuk poli yang paling sibuk. Itu saya cuma berdua sama dokter Siska. Jadi kita harus bagi waktu hari ini poli, besok oka. Hari ini poli, besok oka. Hari ini poli, besok oka. Waduh, itu luar biasa sekali gitu effortnya gitu. Tanggung jawabnya gitu. Udah hari ini poli, besok oka. Hari ini poli, besok udah pokoknya udah nggak sempet napas kalau saya bilang. Udah saking sibuknya gitu. Tapi ya memang ada masa-masa di mana kita akan sangat sibuk. Ada ya ingat ya, ada masa-masa di mana saat kita emang sangat sibuk. Kita akan terlalu akan membagi waktu kita sebagian besar untuk itu gitu. Namun tetap saja kita kalau yang namanya kewajiban kita kerjakan. Nah, kalau ibadah tambahan bagaimana? Nah, ibadah tambahan kita lihat waktunya. Namanya juga ibadah tambahan, maka kita kerjakan sesuai dengan kesanggupan kita. Kalau misalnya tadi ya kayak tadi, kalau misalnya bisa kita datang lebih pagi, kita bisa sholat duha dulu. Atau kalau misalnya, jadi begitu datang sholat duha dulu sebentar gitu. Habis itu baru kita periksa pasien misalnya. Habis itu nanti kita atur lagi waktu kita buat nulis. Kapan kita mau nulis, kapan mau ini gitu. Oh ya saya ingat ya, waktu saya masih PPDS gitu, saya tuh termasuk yang berusaha menyelesaikan semua tugas tulis saya tepat waktu. Jadi waktu itu karena saya pengen cepat selesai itu masalahnya gitu. Saya tuh pengen cepat selesai jadi dokter mata. Saya nggak mau lama-lama sekolah itu. Saya mau selesai cepat gitu. Saya mau selesai cepat gitu. Jadi semua saya berusaha mengerjakannya sesuai dengan waktunya gitu. Jadi waktu zaman saya tugas hari pustaka itu ada 10 ya. 7 tugas tulis yang nggak dimajukan, 3 tugas tulis yang harus dimajuin. Terus kemudian ada tugas bedah makalah 2. Terus ada tugas tinjauan kepustakaan 1, tugas penelitian deskriptif 1, tugas proposal 1, tesis sama tesis gitu. Pokoknya saya hitung-hitung, saya banyak juga dulu yang ngerjain ini ya, ngerjain
tugas tulis. Tapi saya berusaha untuk mengerjakan semua sesuai dengan daftar waktunya gitu. Gimana pun caranya, bahkan pernah satu ketika waktu saya, ini pelajaran buat saya juga ya, pelajaran, mudah-mudahan yang lain bisa ngambil pelajaran. Saya tuh pernah keguguran pas saya lagi PPDS. Jadi waktu saya di divisi kornea bedah refraktif tuh saya keguguran. Padahal waktu itu saya harus maju bedah makalah. Jadi kan kalau habis keguguran itu, terus saya pas lagi habis saya selesai keguguran, 2 hari kemudian saya telepon pembimbing saya, "Dok, saya mau diskusi." "Kamu ngapain diskusi? Udah cuti mah cuti aja," dia bilang. Terus saya bilang, "Dok, saya harus maju minggu depan soalnya saya harus maju minggu depan atau 2 minggu lagi gitu. Saya harus maju 2 minggu lagi, Dok, soalnya gitu. Jadi saya harus diskusi gitu. Dokter mau nggak diskusi kalau saya ini saya pertelepon gitu atau saya sampaikan lewat email gitu." Saya bilang, "Kamu beneran nih Fir maju Dok, saya nggak mau mundur," saya bilang gitu. "Saya mau maju, saya nggak mau mundur," saya bilang gitu. Akhirnya ya udahlah kalau gitu, kamu selesaiin aja ini papernya, kamu selesaiin presentasinya, nanti kasih ke saya tuh sama Prof. Cahyono. Saya ingat banget waktu saya lagi cuti habis keguguran. Terus kata terus akhirnya beliau baca, ya ini bagus nih. Terus pas maju itu memang kebetulan bedah makalah yang saya bawakan itu memang ilmunya baru banget gitu. Jadi ilmunya tuh banyak orang yang ngerti. Jadi saya dalam hati gini, alhamdulillah banyak yang nggak tahu ilmunya gitu. Jadi banyak yang nggak nanya gitu. Jadi banyak yang nggak ngerti gitu. Jadi terus yang tahu ya memang ya Prof. Cahyono yang ngerti lah karena saya diskusi sama beliau gitu kan. Jadi waktu itu bicara, mungkin kalau yang sekarang sih udah banyak lah ya. Tapi pas zaman waktu itu tuh tentang wavefront, mungkin PPDS Mata tahu tentang wavefront. Waktu pas zaman saya PPDS itu benar-benar masih baru ilmunya gitu. Wavefront itu sampai analisis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tuh analisis Masya Allah gitu. Itu tuh belajar tentang itu gitu. Terus yang lain akhirnya saya bersyukur juga untuk saya milih bedah makalahnya yang ini gitu. Jadi orang nggak banyak nanya. Terus bilang katanya gini, "Firda, kamu presentasi apa sih ilmu dewa gitu?" Cuma ketawa aja sudah mati. Ya begitu deh. Emang sengaja Prof. Cahyono emang dipilih waktu itu Prof. Cahyono mungkin ingin memperkenalkan tentang itu tentang wavefront. Jadi pas saya ajuin beliau udah majuin aja gitu. Jadi ya itulah gitu. Jadi salah satu keuntungan saya pikir satu hal yang saya bilang rahmat Allah atas kesulitan yang maksudnya atau musibah yang kita alami itu kan keguguran itu musibah gitu. Tapi Allah kasih rahmat yang lain gitu. Allah kasih kemudahan yang Allah kasih lagi jalan yang lain. Jadi yakin aja gitu, setiap kesulitan itu pasti nanti ada kemudahan-kemudahannya, ada musibah yang kita alami, tapi nanti ada lagi kelebihan yang Allah kasih gitu. Asal kita jangan marah sama Allah gitu. Jangan, "Aduh kenapa sih saya keguguran, kenapa sih gini?" Ya nggak usah gitu ya Bang. Nikmatin aja, nanti Allah akan kasih lagi, kalau Allah akan kasih, yakin aja Allah akan kasih. Akan kasih kebaikan, Allah akan kasih balasan gitu. Jadi itu saya ingat tuh pengalaman saya waktu yang saya lagi cuti keguguran, saya "Kamu ngapain? Cuti mah cuti aja udah," tadi nggak usah telepon saya dia. "Prof, saya mau maju Prof." Waktu itu Prof. Cahyono mau menjadi Prof. "Prof, saya mau maju Dok." "Udah terserah kamu lah kalau kamu maju," dia bilang gitu. Jadi ya akhirnya saya memang dikasih cuti waktu seminggu 5 hari waktu itu, habis itu saya langsung maju, minggu depannya saya presentasi tentang bedah makalah itu gitu. Jadi ya begitu. Jadi artinya kalau kita mau berusaha dengan sungguh-sungguh pasti Allah akan kasih jalan kebaikannya. Yang penting mau berusaha. Dan memang tiap kata Rasulullah saatan, tiap saat itu ada kewajiban-kewajibannya gitu. Jadi jangan mikir bahwa abis ini saya pasti akan sibuk terus, enggak, yakin aja pasti ada santainya. Kayak sekarang yang mungkin yang lagi di 3A sibuk banget gitu ya. Nanti di 3B ada santainya, yakin aja gitu. Akan ada fase-fase santai itu akan ada dan masing-masing fasenya itu ada kesibukannya masing-masing gitu. Jadi tinggal bagaimana kita mengatur waktu kita. Ingat, kita pengendali waktu kita gitu. Kita yang mengendalikan, kita yang mengatur, kita yang bagi waktu kita. Jadi jangan sampai kita sebenarnya yang sering jadi masalah menurut saya adalah karena kita menunda. Nah begitu kita menunda, jadi semuanya terbengkalai. Jadi makanya jangan menunda gitu. Selesaikan semuanya sesuai dengan waktunya. Gitu. Selesaikan memang targetnya minggu ini selesai, minggu ini selesai. Minggu depan selesai gitu. Jadi jangan ntar aja lah, tunggu kapan itu, enggak usah. Jangan berpikir begitu gitu ya. Berpikir kapan kita bisa selesaikan. Walaupun nanti ya kadang-kadang akan makan waktu ya, tapi ya insya Allah gitu. Satu lagi pengalaman saya bukan cuma PDS, tapi waktu saya masih S3, waktu saya menyelesaikan S3 itu kan saya lagi udah jadi staff gitu ya, dan gitu saya nggak boleh cuti. Terus saya udah dibilangin sama kadep waktu itu, "Kamu nggak boleh cuti, kamu tetap harus masuk." Gitu. Waduh, saya bilang orang S3 dikasih cuti, saya nggak dikasih cuti gitu. Nggak boleh, kamu selesain gitu, bagi waktunya gitu. Jadi akhirnya saya bagi waktu gitu. Akhirnya saya bilang gini, ya udah Prof, Dok, saya bagi gini ya Dok,
3 hari saya kerja, 2 hari saya nyelesain S3 saya, Dok. Karena kalau nggak S3 saya nggak selesai nih gitu ya. Karena kan butuh penelitian, dan penelitian saya itu di Bogor gitu, jauh. Saya harus bolak-balik ke Bogor, nggak mungkin kalau nggak ngambil hari. Karena kan IPB kan Sabtu Minggu libur gitu. Masa kita gimana, nggak mungkin gitu kan, harus ngambil hari biasa gitu untuk ngerjain. Akhirnya diizinkan gitu ya, boleh kamu ambil, jadi Senin, Selasa, Rabu di RSCM, Kamis, Jumat waktu penelitian gitu. Itu saya jalani berapa bulan gitu sampai akhirnya saya menyelesaikan penelitian saya, disertasi saya gitu. Tapi ya begitu, itu pun akhirnya pas lagi nulis disertasinya nggak ada waktu. Coba aja kan kita masih praktek ya, nggak boleh cuti gitu, jadi masih praktek. Akhirnya yang saya lakukan apa, saya mengurangi waktu tidur, memang bangun jam 2 pagi, jadi saya tidur dari jam 9 atau jam 10, jam 2 pagi udah bangun, mulai nulis, mulai ngetik gitu ya, mulai nyicil pembahasan gitu, supaya saya bisa membahas hasil penelitian gitu. Kalau nggak ya nggak selesai. Nah, tapi saya yakin gitu, ini kan saat masa sibuk nih, nanti habis ini Allah pasti kasih liburan gitu, Allah pasti kasih waktu istirahat. Nah itu yang menjadi penyemangat. Makanya akhirnya meskipun lagi sibuk nih, sekarang lagi sibuk nggak berasa capek gitu, karena yakin Allah pasti habis ini ngasih liburan gitu. Allah pasti habis ini ngasih liburan. Allah tuh baik kok. Yakin aja Allah itu baik. Itu ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan bisa diatur. Jadi atur waktunya, bagi dengan baik. Insya Allah kita semua bisa. Insya Allah bisa. Baik, terima kasih kepada Dr. Firna. Untuk teman-teman muslimah yang ingin mengajukan pertanyaan dapat mengirimkan melalui kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Izin Dok, ini ada satu lagi pertanyaan yang masuk melalui anonim. Saya izin bacakan ya Dok. Bagaimana pendapat Dr. Firna terkait keluarga atau perempuan yang memutuskan untuk tidak punya anak karena merasa tidak mampu mengambil peran lain? Apakah baik jika berfokus ibadah sebagai dokter dan sebagai istri saja? Terima kasih. Baik ya. Yang pengen punya anak banyak loh. Sayang banget kalau sampai berpikir nggak pengen punya anak. Karena menurut saya gitu ya, masalah anak itu adalah masalah rezeki gitu, masalah rezeki. Jadi jangan dihalangi. Kalau memang sudah waktunya, kan dia akan datang. Gitu. Jadi jangan kita sengaja menghalangi untuk punya anak gitu. Jadi misalnya kita steril gitu ya, sehingga supaya nggak bisa punya anak. Nah itu menurut saya satu hal yang dari sisi pandangan agama juga kurang tepat. Karena justru sebenarnya Rasulullah itu menyuruh untuk memperbanyak keturunan. Jadi kalau memang kita sanggup punya keturunan banyak, itu emang justru Rasulullah senang gitu. Kata Rasulullah, saya senang dengan keturunan yang banyak gitu, yang nanti umatku yang besar, banyak, itu justru yang Rasulullah sukai gitu. Dan ada salah satu lagi hadis Rasulullah yang bilang gitu, sebaik-baik wanita yang subur. Yang subur itu maksudnya yang bisa punya banyak anak gitu. Jadi jangan kita putus rantai rizki itu gitu ya. Dan rugi sekali kalau seorang itu berpikir nggak pengen punya anak. Kenapa gitu? Karena anak itu adalah jariah, bisa menjadi amal jariah kita gitu. Kalau kita bisa mendidik dia dengan baik, maka dia itu akan bisa membantu mendoakan kita. Ini pernah ada satu cerita ya tentang anak yang soleh. Jadi ada kisah seorang ulama. Seorang ulama itu dia selalu bermimpi. Saya agak lupa ceritanya gitu ya. Tapi yang saya ingat adalah bahwa orang itu terjaga setiap hari Jumat. Jadi orang itu tuh ada seorang ulama ini mimpi ketemu ada seorang bapak gitu. Nah bapak ini terjaga setiap hari Jumat gitu. Dia dalam mimpinya itu, jadi bapak ini sudah meninggal sebenarnya gitu. Dia terjaga setiap hari Jumat. Kenapa gitu? Karena setiap hari Jumat anaknya selalu bersedekah untuk ayahnya gitu. Dia selalu bersedekah untuk ayah setiap hari Jumat. Tapi kemudian ketika anaknya meninggal, berhenti itu semuanya gitu. Berhenti itu semua gitu. Jadi pas akhirnya ketika anaknya sudah meninggal juga, sama seperti ayahnya meninggal juga, akhirnya hari Jumat itu dia nggak mendapatkan lagi kebaikan itu gitu. Jadi artinya anak kita itu adalah jariah kita dan akan menjadi yang mempermudah kita nanti di waktu kita setelah kita meninggal gitu, di alam kubur kita, di alam akhirat kita gitu insya Allah. Jadi sayang gitu kalau ada orang yang berpikir nggak pengen punya anak sebenarnya. Dan Rasulullah itu sangat berbangga kalau ada umatnya yang punya banyak keturunan. Dan yakinlah gitu ya, yakinnya ketika Allah memberikan satu peran, yakinlah bahwa kita itu akan bisa melewatinya, kita akan bisa menjalaninya. Jangan kita itu khawatir duluan.
Nah, masalahnya adalah karena kita tuh sering was-was. Dan ini pekerjaan setan. Setan itu senang bikin kita was-was gitu. Kamu jangan deh, ini nanti kamu pasti nggak bisa mendidik anak kamu deh, kamu pasti nggak bisa begini, pasti nggak bisa begitu. Nah, itu yang dibikin was-was. Padahal belum kejadian, belum punya anak aja belum gitu ya. Tapi udah mikir saya nggak akan bisa mendidik anak saya. Nah, itu adalah was-was yang dikirimkan oleh setan. Dan itu kita yakini, Masya Allah, hujan deras sih. Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, itu jadi itu adalah was-was. Jangan kita ikutin was-was itu gitu. Jangan. Karena yakinlah gitu ketika Allah memberikan satu peran, memberikan satu tanggung jawab, memberikan suatu kewajiban, pasti Allah akan berikan jalan keluarnya. Allah katakan di Quran surat Al-Nasr atau Al-Insyirah, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Jadi ketika kita sulit mendidik anak, gitu, maksudnya ada kesulitan saat kita ada tambahan baru kan, berarti ada kewajiban baru sebagai seorang ibu gitu. Allah katakan inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Yakin aja pasti ada kemudahannya gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kalau sulit mah pasti sulit terus, enggak gitu. Pasti akan ada kemudahannya. Asal kita tadi yakin sama Allah, kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah. Ya Allah mudahkanlah. Kita minta sama Allah, ya Allah mudahkanlah, ya Allah mudahkanlah gitu. Ya Allah berilah petunjuk, ya Allah kuatkanlah gitu. Nanti Allah akan kasih kekuatan, Allah akan kasih kesabaran. Allah akan kasih jalan-jalan keluar gitu insya Allah. Jadi jangan diputus gitu dengan rasa was-was kita akan masa depan. Nah itu jangan kita ikutin rasa was-was itu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Jadi jangan mengikuti atau jangan diikuti was-was yang masih belum jelas kejadiannya. Gitu. Jalani aja dulu. Kayak saya waktu saya ingat banget tuh saya jadi KPS ya. Pas saya jadi KPS itu pas saya tiba-tiba dipanggil sama kepala departemen. Fir, kamu jadi KPS ya? Nah, Prof, dok, saya ini belum selesai S3 aja, gimana jadi KPS? Saya bilang, saya udah kalau saya nggak selesai S3 saya ini saya bisa ke DO nih dok. Saya bilang, tinggal sebentar lagi nih semester saya gitu, saya harus selesaiin. Bisa lah, udah bisa kerjain aja udah. Terus dari itu dipanggil sama wakil dekan. Wakil dekan tuh manggil. Pas dipanggil dia cuma ngomong gini, kalian ya dipanggil ke sini untuk diberikan penjelasan tentang tugas dan peran jabatan. Nggak ada kesempatan buat apa istilahnya menolak. Itu kata Wadek. Jadi Wadek cuma ngomong gitu. Kamu dipanggil untuk pemberian penjelasan dan nggak akan diterima setiap penolakan. Jadi kamu harus terima gitu. Ya Allah, saya yang bener aja, Prof. Saya bilang. Ya pokoknya begitulah, jalanin aja pokoknya gitu. Kamu jadi KPS gitu. Nah itu gitu. Ya akhirnya alhamdulillah S3 selesai juga gitu ya. KPS bisa berjalan juga sampai tahun kemarin. Jadi ya semua itu dijalanin aja gitu. Jadi jangan khawatir atau jangan cemas terhadap masa depan. Yakin Allah akan membantu gitu. Kalau kita memang yakin kalau kita meminta sama Allah, akan Allah kasih kemudahan, akan Allah kasih jalan. Gitu barangkali ya. Mudah-mudahan bisa membantu menjawab. Jadi jangan kalah sama kecemasan kita, jangan. Lawan dulu kecemasannya, hadapi dulu tantangannya. Gitu. Insya Allah akan ada jalannya nanti. Baik, terima kasih Dr. Firna. Ini ada lagi pertanyaan masuk dok, tapi anonim lagi dok sepertinya. Tadi dokter sudah sharing mengenai berusaha untuk beramal dok. Bagaimana caranya agar kita tidak tergoda dengan kesenangan atau kepuasan dunia. Kadang merasa usaha yang dilakukan sudah cukup membuat nyaman sehingga kurang usaha lebih lagi untuk beramal. Mohon jawabannya, terima kasih dok. Oh, ini saya terus terang sebenarnya saya tuh kadang-kadang agak susah ya mengerti pertanyaan yang agak jadi itu pertanyaan mungkin sangat bagus gitu sehingga saya memang jadi agak sulit mencerna sedikit. Tapi beramal sama kesenangan dunia. Kan memang apa ya? Kita menikmati dunia kita itu kan boleh sebenarnya. Jadi jangan dikira tuh kita harus serius terus ya, jangan ya Allah, kasihan amat orang muslim gitu kalau disuruh serius terus, jangan. Kita emang Allah kasih kesempatan buat apa ya, buat senang-senang, menghibur diri itu boleh gitu ya. Jadi jangan berpikir bahwa kita tuh harus serius terus gitu hidup ya, harus ini terus. Jadi memang harus ada waktunya di mana kita istirahat, di mana kita rihlah, di mana kita jalan-jalan, di mana kita menghibur diri. Boleh, itu memang salah satu jalan untuk menghilangkan kejenuhan gitu. Jadi boleh, jadi jangan berpikir bahwa kesenangan dunia itu forbidden, enggak gitu. Tergantung kesenangan dunia itu apa gitu ya, tergantung kesenangan dunia seperti apa. Selama dia tidak melanggar syariat, boleh silakan aja dinikmati.
Dok, saya orangnya senang traveling. Silakan traveling aja gitu. Tinggal asal bagi waktu aja kapan jalan-jalan, kapan ini gitu ya. Dok, saya sukanya ke mall, ya boleh aja. Masa nggak boleh ke mall? Boleh-boleh aja gitu. Cuma jangan terus menghabiskan waktu kita 24 jam ya. 12 jam di mall gitu misalnya. Mungkin ya jadi jadi akhirnya buang-buang waktu gitu. Tapi maksudnya adalah porsi-porsi yang kita bisa bagi gitu. Jadi kesenangan dunia itu boleh kita nikmati. Jadi orang Muslim itu bukan orang yang kaku ya Allah, dan Allah juga menghargai. Maksudnya Rasulullah pun memberikan kesempatan atau memberikan waktu gitu ya untuk diri kita gitu. Jadi emang ada waktu-waktu buat diri kita, waktu untuk menghibur diri, waktu untuk menyenangkan diri kita tuh boleh. Jadi jangan berpikir kita harus saya harus baca Quran aja, saya harus ini aja, jangan gitu ya. Maksudnya boleh aja menghibur diri. Memang membaca Quran itu bisa menghibur diri, tapi kan hiburan yang lain, hiburan yang sifatnya ketemu sama teman-teman, ketawa-tawa, bercanda, boleh-boleh aja gitu. Kenapa enggak? Itu memang satu hal yang selain kita memperkuat tali persaudaraan gitu ya, itu juga kan bisa mendekatkan kita, kemudian juga bisa mengakrabkan kita, nggak apa-apa gitu. Cuma tinggal bagi waktunya gitu, jangan sampai berjam-jam. Kita tinggal ngatur aja, kan tadi saya bilang, kita adalah raja bagi waktu kita. Kapan waktu kita bersenang-senang, kapan kita beramal, kapan kita mau kapan kita mau istirahat, kapan kita mau mengerjakan kewajiban kita, nah itu kita bagi. Jadi jangan berpikir bahwa kita tuh harus selalu serius, enggak, tenang aja gitu. Islam itu ngasih kesempatan kita untuk santai, untuk istirahat, untuk menghibur diri. Tapi tadi porsinya tinggal diatur, gitu. Porsinya aja yang diatur. Jangan sampai membuat kita lalai dari kewajiban-kewajiban kita, itu aja. Jangan sampai tadi saya bilang di mall 12 jam sampai akhirnya lupa anak kita lagi di mana, lain lagi di mana, gitu, lagi di mana, itu jangan begitu. Tetap aja kita boleh senang gitu ya, boleh atur misalnya kita 4 jam. Ini kita bagi nih, jam segini saya di sini, jam segini saya di sini, jam segini saya di sini, gitu. Kita atur gitu. Enggak apa-apa. Jadi tinggal masalah pembagian waktu sebenarnya, insya Allah ya. Jadi kita bisa atur kapan kita bersenang-senang, kapan kita mengerjakan kewajiban-kewajiban kita, boleh. Allah itu tidak melarang kita menghibur diri, tidak. Karena kita manusia memang yang butuh hiburan, Gitu ya. Jangan menjawab nggak pertanyaan, jangan-jangan saya salah pengertian nih. Menjawab nggak kira-kira yang bertanya, mudah-mudahan karena anonim ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaannya. Mohon maaf kalau saya salah menjawab ya, mohon maaf ya. Baik, terima kasih Dr. Firna untuk jawabannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, karena keterbatasan waktu, mungkin pertanyaan tadi merupakan pertanyaan terakhir. Terima kasih banyak kepada Dr. Firna atas ilmunya yang sangat bermanfaat. Acara selanjutnya adalah penyerahan sertifikat dari tim publikasi. Mohon bantuannya, saya akan memberikan aba-aba. Baik, untuk Dr. Firna dan teman-teman publikasi bisa tolong di screenshot. 1, 2, 3. Baik, sudah Dok. Terima kasih banyak ya. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Dr. Firna. Apabila dokter hendak meninggalkan Zoom, kami persilakan. Nanti ini ya bisa saya minta lewat email aja ya, sertifikatnya. Oh iya baik Dok. Kirim email aja. Akan dikirimkan oleh tim panitia. Iya, terima kasih banyak ya semuanya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf, saya kadang-kadang ngalor ngidul dikit-dikit ya. Iya baik. Saya izin meninggalkan forum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih banyak Dok. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat ya. Bermanfaat banget. Baik, kepada seluruh peserta dimohon untuk mengisi link evaluasi berikut yang seperti pada layar dan juga kolom chat Zoom. Untuk acara kajian selanjutnya adalah topik yang tidak kalah menarik, yaitu Muslimah Inspiratif, memaksimalkan peran muslimah untuk keluarga dan umat atau masyarakat, yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 September 2022 pukul 16. Catat tanggal dan waktunya ya, jangan lupa untuk mengajak teman, saudara, atau kerabat yang lainnya untuk mengikuti kajian tersebut. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah mengikuti kajian hari ini. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata atau perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada kajian selanjutnya.